Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Agama Islam kelas 2B akan menjelaskan tentang materi membumikan Islam di Indonesia. Dengan anggota saya sendiri, Razita Sabrina Filzah dengan NIM K7124063. Saya Nesa Tiara Herdianti dengan NIM K7124058. Saya Kamalita Rahmadani dengan NIM K7124051. Saya Arisa Aulia Quraini dengan NIM K7124040. Saya Nadia Arifa dengan NIM K7124035. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari agama Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Agama Islam merupakan agama yang mengatur dalam sistem kehidupan kita yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara umat manusia dengan Sang Pencipta, antara sesama umat manusia dan juga antara umat manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Islam tidak membedakan warna kulit, bangsa, bahasa, ataupun status sosial. Pokok dari ajaran agama Islam yaitu hanyalah keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang biasa disebut dengan tauhid. Materi selanjutnya yaitu pentingnya membumikan Islam di Indonesia. Bangsa Indonesia yang mengalami keterpurukan di berbagai sektor kehidupan menjadi sebuah ironi. Islam sebagai salah satu agama yang menerima modernitas seharusnya mampu mendorong bangsa Indonesia untuk lebih maju. Apalagi nilai-nilai yang terkandung dalam Islam abadi hingga akhir zaman. Tak bisa dipungkiri bahwa kitab suci Al-Quran menjadi pedoman hidup untuk umat Islam. Ilmu yang tiada habisnya hingga jawaban atas segala macam permasalahan hidup dapat ditemukan panduannya di dalam Al-Quran. Pentingnya membumikan Islam di Indonesia didasari oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, penyesuaian dengan budaya lokal bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang sangat beragam, dari Sabang hingga Merauke. Dengan membumikan Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Yang kedua, menjaga toleransi antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan keanekaragaman agama dan kepercayaan yang kompleks. Dengan membumikan Islam, ajaran-ajaran Islam yang toleran dan saling menghargai dapat mencegah potensi konflik antar umat beragama. Yang ketiga, menguatkan identitas nasional. Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Islam sudah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Dengan membumikan Islam, identitas bangsa Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim menjadi lebih kuat. Tentunya, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan yang lain. Yang keempat, pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Membumikan Islam juga mengarah terhadap pemberdayaan umat masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, serta pendidikan. Contohnya, dengan mengajarkan prinsip ekonomi Islam seperti distribusi kekayaan yang merata melalui zakat dan infak. Dan yang terakhir, menjaga ajaran Islam yang moderat. Membumikan Islam juga bertujuan untuk menekankan bahwa ajaran Islam yang moderat jauh dari paham ekstremis yang menyimpang. Hal ini tentu sangat penting guna menciptakan kedamaian dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Islam yang dibumikan dengan cara yang moderat dapat membantu kehidupan umat menjadi lebih baik, lebih harmonis, serta lebih toleran dengan sesama masyarakat. Berikut ini merupakan strategi yang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada membagi wilayah dengan perhitungan yang strategis. Wali Songo tidak menyebarkan Islam secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan kondisi dan situasi masyarakat.
Yang kedua, melakukan pendekatan persuasif. Wali Songo menyadari bahwa masyarakat Islam mayoritas sudah mengikuti ajaran agama Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme-dinamisme. Oleh karena itu, mereka mengajarkan Islam tidak secara frontal. Dan contohnya seperti Sunan Kudus, beliau melarang masyarakat untuk menyembelih sapi secara terbuka karena menghormati masyarakat yang menganut agama Hindu yang mempercayai bahwa sapi adalah hewan yang suci. Yang ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah Islam. Mereka menciptakan narasi dan simbol-simbol baru untuk menggantikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Contohnya seperti Sunan Kalijaga, beliau menggunakan wayang sebagai media dakwah. Beliau mengganti cerita Ramayana dan Mahabharata dan menyisipkan ajaran agama Islam di dalamnya. Yang keempat, pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap berpengaruh. Untuk menyebarkan Islam secara cepat, maka Wali Songo memilih strategi yaitu pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap berpengaruh di masyarakat. Karena dengan diterimanya ajaran ini oleh para tokoh yang berpengaruh ataupun penguasa, maka masyarakat akan lebih mudah menerima dan mengikutinya. Dan yang terakhir, mereka menguasai kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wali Songo tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga mengajarkan mereka bagaimana cara bertani, berdagang, membuka lapangan kerja, dan juga cara menjaga kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai rintangan yang dihadapi dalam membumikan Islam di Indonesia. Jadi proses Islami di Indonesia ini tidak berlangsung dengan mulus. Ada berbagai rintangan yang dihadapi yang membuat Islam tidak selalu diterima baik oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, bagi sebagian orang atau kelompok akan merasa sulit menerima hal-hal yang baru mereka temui. Adapun berbagai rintangan yang dihadapi dalam membumikan Islam di Indonesia, diantaranya yang pertama ada keberagaman budaya. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku dan budaya yang masing-masing memiliki tradisi dan kepercayaan yang unik. Ketika Islam masuk ke dalam masyarakat ini, seringkali terjadi kesulitan dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Selanjutnya, yang kedua ada munculnya paham radikalisme. Kelompok-kelompok ini seringkali memanfaatkan kekerasan dan sikap intoleran untuk mengajarkan ajaran mereka yang dimana itu bertentangan dengan prinsip damai Islam. Yang ketiga, sekularisme. Pandangan tentang sekularisme dan liberalisme ini yang semakin berkembang dapat menggeser peran agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Islam harus bisa menunjukkan relevansi dan memberikan solusi yang tepat tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama. Yang keempat, yaitu kurangnya pemahaman tentang agama Islam. Akses dan kualitas pendidikan di Indonesia ini masih belum merata. Banyak daerah yang masih belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga pemahaman mereka tentang ajaran agama Islam ini masih dangkal. Yang kelima, yaitu stereotip. Stereotip negatif tentang umat Islam dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan antar agama, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara-cara mengatasi berbagai rintangan dalam upaya membumikan Islam di Indonesia? Dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses membumikan Islam itu menghadapi berbagai tantangan seperti keberagaman budaya, radikalisme, sekularisme, kemudian pemahaman agama yang minim, hingga stereotip negatif. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis agar nilai Islam tetap bisa diterima dan diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang cara pertama adalah melalui pendekatan kultural yang inklusif. Islam harus disampaikan dengan menghormati budaya lokal. Caranya adalah dengan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya melalui kesenian, kemudian adat istiadat ataupun festival budaya yang bernuansa Islami. Ini penting agar dakwah tidak dianggap asing atau memaksa perubahan yang radikal.
radikal. Kemudian yang kedua adalah reformasi dan pemerataan pendidikan agama. Salah satu penyebab utama munculnya kesalahpahaman terhadap Islam adalah kurangnya pendidikan agama yang berkualitas. Solusinya adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal, serta mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pemahaman nilai-nilai moral, toleransi, dan kemanusiaan. Poin yang ketiga adalah pemanfaatan media dan teknologi secara positif. Di era digital, media sosial bisa menjadi alat dakwah yang sangat efektif karena masyarakat perlu diedukasi melalui konten-konten yang inspiratif dan informatif tentang Islam dan damai, mulai dari toleransi juga dan solutif. Nah, ini juga bisa menjadi penangkal terhadap paham radikal maupun pengaruh sekularisme yang keliru. Poin yang keempat adalah penguatan dialog dan kerjasama antar agama dan budaya. Untuk meredam potensi konflik dan stereotip negatif, diperlukan ruang dialog terbuka antar umat beragama dan antar budaya. Dengan cara ini, kita bisa saling memahami perbedaan dan membangun rasa saling percaya. Poin yang kelima adalah pelibatan tokoh masyarakat dan ulama lokal, tokoh adat. Nah, ini juga menjadi pengaruh besar juga karena mereka perlu diajak berkolaborasi dalam menyampaikan ajaran Islam secara santun dan kontekstual. Pendekatan dari tokoh yang dihormati masyarakat biasanya akan lebih diterima dan lebih diikuti. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tersebut secara konsisten, membumikan Islam di tengah keberagaman masyarakat Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Justru Islam bisa hadir dengan damai dan penuh inspiratif. Terima kasih. Penjelasan dari kelompok kami semoga ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.